Selamat datang di Obrol-Obrol dan kali ini gue sedikit flashback kayak 2017. Bintang tamu Obrol-Obrol pertama gue adalah bapak yang satu ini. Sekarang hadir lagi. Hadir gitu kan. Angkat Wisnu. Tapi Dem, kita kalau waktu itu kan Obrol-Obrol kita emang ngomong dengan elu gitu kan. Yeah. Sekarang gue ngobrol sama elu sebagai bagian dari tim Diari Misteri Sarah. Tugas Bapak sebagai produser. Tugas saya sebenarnya nggak banyak. Cuman jagain si saya supaya nggak jatuh aja. Oke, nah, tapi Dem, maksudnya gini, ya everyone knows, maksudnya semua orang tahu lah ya, bahwa salah satu tugas lo di Diari Misteri Sarah adalah sebagai produser. Tapi gue pengen ngasih tau, maksudnya gini, kasih tau juga buat yang nonton gitu ya, apa sih tugas seorang produser sebenarnya, terutama buat DMS? Sebenarnya gini, kalau dibilang produser juga sekarang, jadi gini, fasenya sebenarnya produser itu adalah fase mungkin setahun pertama. Karena dulu itu pas lagi Diari Misteri Sarah masih baru mau berkembang, masih baru mau serius. Kan produce itu berarti kan artinya kita memproduksi dalam artian kita memproduksi semua tools segala macam gitu kan. Jadi kayak memang semua toolsnya DMS itu dulu pada saat itu yang bikin gue, yang buat bukan yang buat, yang menyediakan itu gue, yang jadi kayak kamera, clip on itu semua dulu gue yang beli. Jadi pokoknya gue yang memproduksi semuanya itu sampai akhirnya jadi sebuah tayangan. Nah, sejalannya waktu kan akhirnya DMS-nya bisa berkembang sendiri, bisa makin lama makin bahkan lebih bagus dibanding channel gua gitu kan. Alhamdulillah, ya gak apa-apa ini kan. Bagus ya. Tapi kan sebenarnya kan orang nggak tahu kan bahwa ini kan family gitu kan. Ini adalah family business gitu kan. Ternyata lebih berkembang gitu kan. Terus otomatis dari segi apa namanya karena sudah berkembang jadi sudah bisa memproduksi sendiri. Dan budget-budgetnya itu bahkan sudah melebihi dari budget yang gue sediakan pada saat pertama kali. Karena udah makin serius, clip-on-nya beli serius, terus audionya juga lebih serius. Tapi kamera pun lebih serius, segala apa gitu. Kalau kamera sebenarnya tetap dari gue pribadi itu sebenarnya kayak karena kecintaan gue pengen menampilkan sesuatu yang bagus, jadi kadang-kadang gue beli tanpa pengetahuan Sarah gitu. Gue upgrade sendiri, kecuali kalau ada yang menurut gue kayaknya lebih banyak dipakai DMS, jadi gue baru mengajukan gitu ya. Contohnya kayak clip on, tadinya kan gue pakai yang untuk audionya konektornya pakai zoom yang simple, yang kecil itu buat gue. Terus wah kayaknya nih begitu DMS kan minimal 4 clip on kadang-kadang tuh, kita butuh 4 sampai 5 kadang-kadang kalau ada bintang tamu. Wah nih gue ajukan lah ke DMS, gue butuh yang kita harus upgrade nih, gue ajukan. Terus kayak lensanya Aji waktu itu sudah tidak layak dalam arti pada saat semuanya udah gue upgrade, tinggal satu doang nih lensanya Aji belum, masih bawaan. Akhirnya gue ajukan, nih kayaknya harus di-upgrade karena berasa banget di editing tuh jumping gitu, ketajamannya beda. Nah gitu, jadi intinya sekarang ini sebenarnya gue sudah dibilang produser pun gue ya ini hanya sebutan yang akhirnya apa ya, melekat aja, karena gue ngerasa gue lebih cocok dibilang sebagai director. Kalau gue ngedirect arahnya ke direct. Nah Sarah itu sebenarnya produser, dia sekarang udah eksekutif produser lah. Nah, gue pun ya kadang-kadang produce ya maksudnya ya gue beberapa part yang gue memang bantu produce kayak tools yang lain. Tapi intinya gue lebih senang dibilang di DMS itu adalah sebagai director. Sutradara, kalau bahasa awam bahasa Indonesianya sutradara gitu kan. Yang mengarahkan proses syuting seperti apa, ya posisi kamera, gitu-gitu kan jatuhnya kan. Biar orang juga paham ini adalah proses syuting gitu. Betul. Nah, tapi kemudian sebenarnya gini, ya berawal dari sebagai produser dan sekarang lu lebih menempatkan diri, gue kayak lebih ke sutradara gitu di DMS. Lu sendiri ngelihatnya ke depannya lu bukan ke depannya, yang lu terapkan di DMS itu seperti apa sih? Jadi gini, secara kualitas tayangan ya? Gue sebenarnya kalau ditanya gini malah bingung. Jadi gue ngerasanya tuh kayak pengennya gue tuh bagusnya tuh diginiin gitu. Jadi kalau misalnya ditanya menerapkan seperti apa, bingung. Karena kadang-kadang hanya menurut gue yang enak di mata gue aja. Itu doang. Kayak contohnya misalkan pada saat editing. Editing itu nanti menurut gue kalau misalnya nih saatnya pindah kamera, kan Dika tuh
udah ngeset gitu kan, udah ngeset sendiri. Jadi misalnya dia biasanya gelondongan di set. Nanti pas pada saat editing tuh gue tinggal yang mana udah saatnya pindah. Kadang-kadang yang hasilnya Dika tuh kurang, jadi gue ubah lagi gitu. Jadi terus itu masalah editing. Terus kalau misalnya pada saat di lokasi, pada saat kayak kadang-kadang gue tuh selalu punya kamera yang gue pegang. Jadi ada Dika sama Aji, tapi ada satu ekstra gue pegang. Nah, terkadang pada saat gue ngedirect, mereka masih punya ketakutan untuk ngambil angle-angle aneh gitu. Nah, kalau gue kan udah nggak mikir tuh, misalkan tiba-tiba Sarah lagi komunikasi, terus tubuhnya gini bentuknya nih, nggak mukanya nggak kelihatan kan. Kadang-kadang gue mau jongkok, mau tiduran gitu juga bodo amat. Kadang-kadang gue giniin doang kadang-kadang gitu. Yang penting gue tahu angle-nya bagus gitu. Jadi, nah tujuannya cuma satu, biar yang nonton bisa ngerasain. Terus yang kedua, yang nonton bisa nggak ketinggalan momen gitu loh. Soalnya kita bicara DMS nggak bisa misalkan tiba-tiba Sar jelek tadi pas komunikasi ulang-ulang nggak mungkin kan. Terus kadang Wisnu lagi dapet nih, lu tahan tunggu setting dulu tunggu buru hilang gitu. Sekarang aja kadang-kadang Wisnu gue udah mulai kayak ngambil time lapse itu juga pakai modelnya time lapse-nya kamera, jadi di setting setiap 2 detik gerak. Jadi ntar kalau misalnya nanti di editingnya Wisnunya gambar cepet, digerak pelan gitu loh. Lagi gue buat begitu. Nah itu pun kadang-kadang gue nggak enak sama Wisnu ya, gue tahan. Tunggu, gue setting dulu kamera si Roninnya gue setting untuk movementnya dalam waktu 3 menit dia gerak begitu sama full gitu. Nah itu kadang-kadang gue minta nggak enak, tapi demi kepentingan gambar suatu hal yang baru aja gitu, biar enak dilihat sama penonton. Gitu. Karena kan sebenarnya harus gue akui bahwa ya saat ini Diari Misteri Sarah adalah bisa dibilang salah satu konten berbau horor yang digemari oleh banyak orang. Alhamdulillah. Dan salah satu keunggulannya kalau gue ngobrol sama teman-teman gue juga gitu ya, bahwa enak di mata, nyaman dilihatnya gitu ya, dan nggak ada jump scene gitu, maksudnya ngagetin gitu, yang kayak gitu. Jadi emang lu lebih ke arahnya kayak storytelling yang bercerita gitu. Dan ya mungkin ya salah satunya adalah lu juga memperhatikan semua angle, shoot dan segala apa pada saat editing gitu kan. Sama ada sebenarnya bumbu rahasia yang mungkin ya gue nggak bisa ceritain gamblang, tapi satu kunci itu yang bikin akhirnya orang nggak berasa nonton DMS lama. Ya karena durasinya kan sebenarnya 1,5 jam. Iya. Can you imagine 1,5 jam dengerin orang lagi mencari sebuah cerita yang terkadang bahkan kita kadang bisa nggak dapet cerita, kadang-kadang maksudnya bukan cerita yang bagus ya, kadang kita nggak dapet. Adanya yang itu, yang ada di situ doang gitu. Tapi bisa orang nunggu nggak berasa lama. Nah itu PR buat gue tuh. Dan gue bisa, bukan bisa ya, gue selalu mengusahakan untuk gimana caranya pada saat orang nonton itu beneran lagi di sana. Berasanya ya. Deg-degan, terus kalau lagi sedih, ya kalau bisa nangis gitu pengennya gue gitu, sama kayak gue pada saat dengerin di sana tuh kayak, sedih ceritanya nih. Nah, gue pengen yang gue rasain itu dirasain juga sama si penonton setia gitu. Dan kedepannya yang lo harapkan dari DMS apa? Kedepannya, ya maksudnya lo produser di awal, lo sutradara, dan lo kan pasti, maksudnya gini, tadi kan lo bilang bahwa DMS itu adalah family. Pasti lo ada harapan dong, maksudnya ya tadi lo bilang gue pengennya tuh orang ngerasain segala apa, tapi kan lo ada apa nggak sih gitu, maksudnya kedepannya tuh yang di satu sisi yang lo lihat di mana? Kedepannya sih karena gue sudah menganggap DMS ini nggak hanya sekedar konten tapi udah jadi brand ya. Kedepannya gue bisa mengextend apapun itu bentuknya dalam hal yang lain gitu. Kayak nggak tahu one day kita punya film, nggak tahu ya walaupun Sarah nggak setuju, tapi maksudnya ada IP lain lah, IP lain yang bisa gue kerjakan, karena DMS itu sudah jadi core-nya dan tugasnya semua nih ya, gue, Sarah, Wisnu, Fadi, siapapun yang terlibat, tugasnya adalah gimana caranya ngebikin si DMS ini jangan sampai turun gitu. Soalnya kan kita bicara business wise ya, grafiknya naik. Ketika udah di situ bahaya karena tinggal lu flat atau turun gitu. Nah, gue pengennya gue lagi begini, ya kita dikit boleh naik lagi. Naik lagi. Nah itu yang harus gue pikirin terus menerus, gimana caranya ngebikin supaya walaupun secara intinya sama, tapi tayangan atau sesuatu yang dapatkan sama penonton tuh beda. Itu yang gue selalu berusaha mikirin. Jadi harapannya tetap bisa terus di hatinya fans setia. Amin. Gitu Pak.
Anyway, satu pertanyaan Pak. Apa? Mumpung Bapak juga yang menangani kurang lebih lah gitu ya. Total kru DMS berapa Pak? 12. Itu sama hostnya ya hitungannya? Ya, semua ya kalau ke syuting segala apa 12 lah kurang lebih ya gitu ya. Oke. Sama satu, one last question actually. Konten horor selalu ada pro dan kontra. Selalu ada belief and not belief. Ya kan? Gitu. Bahkan kalau orang udah nggak percaya, udah, ini gimmick. Menurut lo? Nggak ada masalah. Biarin aja mereka mau komentar. Karena masalahnya gini, gue pernah menjadi posisi seperti itu. Gue jadi orang yang paling kontra dibandingkan semua yang pernah di DMS kali. I know. Ya akhirnya gue mendapatkan pelajaran ketika kita tidak tahu sesuatu, ya kita jangan menilai dulu dengan mudah gitu. Karena ketidakpercayaan gue awalnya pada saat gue benar-benar ngeblok itu tidak mungkin, nggak ada, ya gue nggak ngerasain. Yeah. Terus begitu gue mulai karena kenal sama Sarah, tapi gue merasa dia istri gue nih, gue pengen menjadi bagian dari perjalanannya dia, dalam arti minimal kalau dia ngerasain apa, gue bisa kebantuin atau minimal gue tahu gitu. Jadi biar dia nggak sendiri. Begitu gue mulai membuka, disitulah gue mulai banyak experience yang gue sendiri nggak bisa jelasin. Kayak ada halnya yang gue berasa gue adalah seperti orang tunanetra di kalangan orang yang bisa melihat dengan normal. Pada saat gue ada Sarah sama teman-teman paranormal ya, apa gimana teman-teman psychic lainnya nggak enak banget ya, teman-teman nggak enak pokoknya teman-teman yang punya kemampuan lebih teman-teman yang memiliki kemampuan yang sama, mereka membicarakan hal yang sama, which is itu tanpa janjian, membicarakan sebuah hal yang sama, warna, bentuk mereka bisa jelaskan dengan yang sama, sedangkan gue ngerasa jadi nggak mungkin gitu ketika dua orang berbeda, misalnya nggak pernah ketemu tuh, tapi punya kemampuan yang sama, bisa melihat satu hal yang sama. Nah situ gue mulai ngerasa oke. Terus ada lagi yang gue melihat sosok, gue merasa tadinya kan gue mikir cuma di kepala gue doang, ternyata itu adalah penglihatan pada kita. Gue di otak gue waktu itu menggambarkan sesuatu, kayak ada satu sosok yang gue lihat waktu itu, sosoknya gede di pohon. Gue inget banget tuh waktu episode yang kampung Vietnam gitu, lagi di atas gitu, tiba-tiba gue ngeliat nih di otak gue gitu, kok kebayang, tiba-tiba Wisnu cerita, nah, ini sosok itu yang tadi gue, karena Wisnu ngomongnya di pohon, ini gue gini, shit man, tadi gue rasa, langsung gue ngomong. Nah, ya itu akhirnya setelah gue berusaha untuk ngeblend apa yang gue tahu sama apa yang gue rasakan pada saat itu, terus gue tarik mundur ke disulap. Disulap itu kan sama prinsipnya. Ketika lo sudah reject, ketika lo tidak menolak untuk believe, ya lo nggak bisa menikmati sulap. Lo nggak bisa menikmati itu, ya. Ya akhirnya gitu sama. Ya kalau misalnya gue menolak dari awal, ya lo nggak akan bisa tahu. Akhirnya kita ambil lagi yang lain adalah keajaiban. Kalau lo nggak percaya keajaiban, ya lo nggak akan dapat keajaiban. That's it, itu sih. Intinya kalau misalnya mau bilang itu gimmick, lo mau nggak percaya, ya terserah, itu pendapat lo. Dan kita nggak bisa memaksakan, kan? Dan percaya, trust me, gue tidak akan membuat lo percaya, karena I've been there. Pada saat gue maksa dibuat percaya pun, lo nggak akan percaya, jadi percuma. Sama kayak itu, kalau di film horor, tau nggak? Suka nonton film horor, Pak? Semua film horor, Pak. Pasti ada sosok yang menolak nggak percaya, tapi mati duluan. Itu. Ya, biasanya dia yang jadi korban pertama. Oke. Benar juga sih. Tapi anyway, Dem, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Nanti abis ini saya mau meng-hire Nico Oliver untuk di konten saya. Wah, luar biasa, cakep lah kalau begitu. Ada Demian Aditya Channel ya, jangan lupa ya. Tapi kan followers Bapak, subscriber Bapak udah jauh lebih banyak, Pak, daripada saya. Sebenarnya bukan masalah subscriber, Pak, intinya, Pak. View-nya ya, Pak? Bukan, tapi sebagaimana kita memiliki kesetiaan dari penontonnya. Itu. Mau misalkan lu viewers lu banyak banget, tapi ternyata tidak ada yang setia selalu lihat channel lu, itu percuma. Kalau menurut gue itu. Jadi, dan bagaimana sebagai seorang content creator kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Betul. Karena buat gue engagement tuh paling utama. Baik. Mau angka-angka itu nggak penting, tapi engagement lu kan bisa dilihat tuh kalau di analitik kan, seberapa penonton itu stay nonton konten lu itu lebih utama buat gue. Luar biasa. Jadi kalau mau googling nanti bisa lihat ya kita. Thank you. Kita ketemu di obrolan berikutnya. Bye-bye.